Get down! Halo saudara-saudaraku, apa kabar kalian semua? Semoga baik-baik saja lah ya, dan rezekinya dilancarkan. Di video kali ini saya akan merangkum film yang berjudul. Film ini menceritakan tentang seorang anak yang dilatih serta dibohongi untuk membunuh ayah kandungnya. Tapi setelah tahu fakta yang sebenarnya, si anak kembali menuntut balas. Oke, tanpa banyak cakap lagi, langsung saja kita tonton ya. Film dimulai seorang anak muda bernama Wesley bersama rekan-rekan kantornya sedang merayakan ulang tahun sang manajer. Si Wesley ini hidup sebatang kara karena ayah serta ibunya pergi meninggalkannya saat dia masih kecil. Sedangkan di tempat lain, seorang pria bernama John tewas ditembak saat dia baru selesai melenyapkan orang yang menyerangnya. Get down! Dan orang yang menembaknya dari jarak jauh adalah seorang pria bernama Cross. Besok harinya seperti biasa si Wesley kerja di kantornya. Sebenarnya dia ini sudah merasa jenuh karena manajernya selalu memarahi serta memberikan pekerjaan yang banyak terhadapnya. Hingga malam harinya setelah pulang kerja, si Wesley mampir ke minimarket hingga seorang wanita tiba-tiba muncul di sampingnya dan mengatakan kalau dia mengenal ayahnya. Tapi si Wesley tidak percaya begitu saja karena dia sendiri tidak mengenal seperti apa wajah ayahnya. Si wanita kembali cerita kalau ayah si Wesley kemarin sudah tewas ditembak di atas gedung. Mendengar itu si Wesley hanya tertawa serta menganggap si wanita sedang mabuk. Tapi lagi-lagi wanita itu meyakinkannya kalau semasa hidupnya ayah si Wesley seorang pembunuh terhebat. Hingga tak lama kemudian si Cross menembak ke arah mereka. Setelah itu terjadilah baku tembak serta kejar-kejaran di jalan raya. Film berlanjut, si Wesley baru siuman. Dia pun merasa bingung di mana dia berada saat ini. Belum lagi melihat tatapan orang-orang yang ada di sana. Hingga beberapa saat kemudian wanita itu datang. Dengan gugup si Wesley mengenalkan dirinya kepada seorang pria bernama Loan. Kalau dia hanya pria biasa yang kerja sebagai karyawan. Tapi si lawan justru menyerahkan sepucuk pistol lalu menyuruh si Wesley menembak sayap lalat yang ada di keranjang sampah di dekatnya. Awalnya si Wesley menolaknya dengan alasan belum pernah memegang pistol, boro-boro bisa menembaknya. Tapi ajaibnya dia justru dapat menembak sayap lalat tersebut setelah anggota si lawan menodongnya. Setelah itu si Loan memberitahu kalau si Wesley tidak menyadari bahwa dia memiliki kemampuan melihat serta beraksi dengan cepat dari biasanya. Dan orang yang memiliki kemampuan seperti itu hanya dia dan ayahnya. Mendengar cerita si Loan yang tidak masuk akal, si Wesley pun menodongnya. Tapi si Loan justru mengenalkan dirinya serta si wanita yang bernama Faye. Di sini si Loan memberitahu kalau orang-orang yang ada di sekelilingnya adalah pembunuh terlatih dan si Wesley memiliki darah pembunuh juga. Dan pistol yang dipegangnya adalah milik almarhum ayahnya. Dia juga menghasut si Wesley supaya menggunakan pistol tersebut menembak pria yang membunuh ayahnya. Dan pria itu adalah orang yang menyerang mereka di minimarket.
Di sini juga Siloan menceritakan kalau ayahnya adalah salah satu anggotanya dan nama kelompok mereka adalah persaudaraan. Dia juga memberitahu kalau semua uang milik ayahnya sudah dikirim ke rekening si Wesley. Tapi di sini si Wesley belum percaya lalu pergi. Besok paginya di perjalanan menuju kantornya, si Wesley ingin membuktikan omongan Siloan tadi malam. Dia pun syok melihat saldo rekeningnya sebesar 3,6 juta dolar. Saat jam istirahat, dia memutuskan naik ke dalam mobil si Faye. Singkat cerita, mereka sampai di markas kelompok persaudaraan dan melihat banyak mesin pembuat kain. Karena penasaran, si Wesley bertanya kepada Siloan apa usaha tersebut dibuat sebagai samaran untuk menutupi pekerjaan yang sebenarnya kelompok mereka. Mendengar itu Siloan pun tertawa lalu mengatakan kalau tempat tersebut memang pabrik tekstil. Setelah itu Siloan mengajak si Wesley ke kantin di mana si Faye serta yang lainnya sedang makan. Di sini Siloan pun bertanya apakah dia sudah siap bergabung dengan mereka dan si Wesley menjawab ya. Mendengar itu Siloan menyuruh si Faye mengurusnya dan tanpa menunggu waktu si Faye pun membawanya ke ruangan lain dan si Wesley pun langsung menjalani pelatihan yang keras seperti latihan fisik, latihan menggunakan pedang, latihan berlari di atas kereta api yang sedang melaju, latihan menangkap penggulung rajutan serta latihan membelokkan peluru yang ditembakkan. Pada suatu hari Siloan menunjukkan sebuah kamar kepada si Wesley. Di sini Siloan memberitahu kalau kamar itu adalah milik ayahnya sebelumnya. Si Wesley pun bertanya apa yang terjadi dengan ayahnya. Siloan pun menceritakan salah satu anggotanya bernama Cross membelot lalu membunuh satu persatu anggota persaudaraan termasuk ayahnya si Wesley. Sebelum pergi, Siloan menyerahkan semua isi kamar tersebut kepada si Wesley. Sejak Siloan menceritakan tentang ayahnya, si Wesley semakin semangat latihan karena dia ingin balas dendam kepada si Cross. Singkat cerita, setelah beberapa bulan latihan, akhirnya si Wesley menguasai semuanya. Siloan pun membawanya ke sebuah ruangan lalu menunjukkan sebuah mesin tenun dan mereka menyebutnya mesin tenun takdir. Tugas si Wesley berikutnya adalah melaksanakan perintah yang dikeluarkan mesin tersebut berupa kode-kode dan tugas Siloan menerjemahkan kodenya. Setelah itu Siloan mulai menulis kode-kode yang dilihatnya menggunakan mikroskop lalu menerjemahkan yang hasilnya adalah sebuah nama yang akan menjadi target kelompok persaudaraan. Karena penasaran, Wesley bertanya dari mana kode-kode tersebut muncul, tapi Siloan memberikan jawaban ambigu, yaitu dari keharusan untuk menjaga keseimbangan dunia, dan itu adalah perintah yang harus mereka laksanakan. Siloan pun menyerahkan kertas berisi hasilnya, yaitu sebuah nama, dan itu akan menjadi target pertama si Wesley. Awalnya si Wesley protes karena dia berpikir tujuannya ke sini adalah melenyapkan si Cross. Tapi Siloan menyuruhnya bersabar karena itu pasti ada waktunya. Malam harinya si Wesley bertanya kepada si Faye kejahatan apa yang sudah dilakukan targetnya sehingga harus dilenyapkan. Si Faye pun menjawab kalau targetnya itu pasti orang jahat, lalu memberitahu tentang kode etik kelompok persaudaraan, yaitu membunuh satu orang mungkin menyelamatkan ribuan orang. Si Wesley pun mulai terdoktrin. Lalu tengah malam dari atas kereta api yang sedang melaju ditemani Faye, si Wesley pun berhasil melenyapkan targetnya. Dan sejak saat itu si Wesley selalu berhasil melaksanakan tugas yang diberikan Siloan.
Pada suatu malam saat sedang duduk menunggu si Fei mengambil mobil, tiba-tiba si Cross menembak ke arahnya. Si Wesley pun melakukan perlawanan lalu mengejar si Cross. Saat mencari-cari si Cross, si Wesley justru salah sasaran, yaitu menembak salah satu anggota kelompok persaudaraan yang datang ingin membantunya. Singkat cerita, si Wesley berhasil melacak siapa pembuat peluru yang digunakan si Cross menembaknya, dan nama pria itu adalah Warsky yang tinggal di sebuah biara. Di sini si Fei berusaha mengingatkan si Wesley, mungkin saja si Cross menjebaknya serta menuntunnya ke tempat yang dia kuasai. Tapi si Wesley tetap ngotot pergi karena dia merasa bersalah atas kelalaiannya menembak rekannya sendiri, sekaligus membalaskan dendamnya. Melihat kegigihan si Wesley, akhirnya si lawan mengizinkannya. Dan setelah si Wesley pergi, si lawan justru memberikan tugas selanjutnya si Fei, yaitu melenyapkan si Wesley. Film berlanjut, si Wesley tiba di biara, tapi dia justru ditolong si Warsky. Tapi tak lama kemudian si Warsky ditolong si Fei yang tiba-tiba muncul dari belakang. Setelah itu si Wesley langsung menunjukkan pelurunya, lalu bertanya kepada si Warsky apakah dia yang membuatnya. Si Warsky pun mengiyakannya dengan berkata dia hanya membuat saja dan tidak bertanggung jawab atas penggunaannya. Si Wesley pun menodongnya dan memaksa si Warsky mempertemukannya dengan si Cross. Mau tak mau si Warsky pun menurutinya. Film berlanjut, si Warsky membawa mereka berdua ke stasiun kereta api. Di dalam kereta api terjadilah baku tembak antara si Cross dan si Wesley serta si Fei. Si Wesley berhasil menembak si Cross saat si Cross berusaha menyelamatkannya. Sebelum meninggal dunia, si Cross mengungkapkan sebuah fakta kepada si Wesley kalau dia adalah ayah kandungnya. Mendengar fakta tersebut, si Wesley merasa bingung lalu bertanya tentang kebenarannya kepada si Fei, dan si Fei pun mengiyakannya. Dia pun kembali bertanya kenapa mereka memanfaatkannya, dan dengan santai si Fei menjawab karena si Wesley adalah satu-satunya orang yang tidak akan dibunuh si Cross, dan sekarang target berikutnya adalah si Wesley sendiri. Tapi sebelum si Fei menembaknya, si Wesley memilih terjun bebas. Film berlanjut, si Wesley masuk ke ruangan kerja ayahnya dan melihat banyak bom-bom kecil serta sebuah gambar tikus. Tiba-tiba dia teringat saat latihan, salah satu rekannya meledakkan tikus menggunakan bom kecil yang diikat di tubuh tikus tersebut. Tanpa menunggu-nunggu lagi, si Wesley langsung belanja makanan yang dapat mengumpulkan ribuan tikus. Setelah itu dia mengikatkan bom-bom kecil di tubuh masing-masing tikusnya. Besok paginya dengan mengendarai truk bermuatan ribuan tikus, si Wesley menuju markas persaudaraan. Begitu sampai di tujuan, si Wesley justru ditembaki anggota si lawan, dan si Wesley langsung mengeluarkan tikus-tikusnya hingga tak lama kemudian terjadilah ledakan besar. Setelah itu si Wesley masuk ke dalam hingga terjadilah baku tembak. Di sini si Fei membantu si Wesley setelah tahu fakta yang sebenarnya kalau selama ini mereka telah dibohongi si lawan. Dan dengan sekali tembakan, si Fei membuat rekan-rekan serta dirinya tewas di tempat, tapi si lawan berhasil kabur.
Akhir cerita, si Wesley berhasil menjebak si Loan saat si Loan mencarinya ke tempat kerjanya. Dari jarak jauh, si Wesley mengirim si Loan ke alam lain. Dan film pun selesai.